Kita sudah sering baca di share mungkin di WA grup masing-masing, entah itu WA grup keluarga atau komunitas apapun, atau kita cari-cari di internet gitu kan, kisah-kisah sukses orang gitu, macam-macam gitu. Nggak semua orang emang bisa sukses atau berhasil dengan apa yang dia kejar di usia muda gitu. Banyak yang baru suksesnya di umur-umur yang kata orang mungkin udah lumayan tua gitu, atau lanjut gitu, di atas 30 atau 40-an atau bahkan 50-an gitu. Baru ketemu apa gitu yang akhirnya mereka dikenal ya sukses di situ. Nah, tapi keputusan yang gue obrolin kali ini bukan keputusan-keputusan yang besar sekali seperti misalnya ubah haluan karir atau bahkan ubah haluan jurusan kuliah gitu ya. Mungkin nggak sebesar itu. Tapi lebih mundur lagi, kalau soal keputusan besar, keputusan kecil, itu tidak sama dengan, menurut gue ya, itu nggak sama dengan keputusan yang mudah atau sulit gitu. Jadi keputusan yang kecil bukan berarti mudah, keputusan yang besar bukan berarti sulit gitu. Maksudnya apa? Kerja di rumah, ngantor dari rumah, atau ada kerjaan-kerjaan lain di rumah. Nah, pastinya di rumah. Tapi misalnya nih besok kan hari Minggu nih misalnya nih. Minggu misalnya kita kosong nih, nggak ada suatu kegiatan apapun. Kira-kira kalau kayak gitu kita bakal ngeset alarm buat bangun pagi atau enggak? Nah, itu pusat yang kecil sekali kan, tapi sangat berpengaruh di hari Minggu itu. Di hari yang besok itu bisa aja bukan hari Minggu, misalnya hari Senin kita banyak kerjaan terus Selasanya kosong, nggak ada apa-apa gitu, bisa aja gitu kan. Nah, Selasanya ini kita mau bangun, misalnya apakah kita pertama kita mau pasang alarm atau enggak gitu untuk bangun. Dan yang kedua adalah apakah kita mikirkan kita mau bangun jam berapa. Di hari yang setelahnya itu akan terjadi apa kan? Apakah ada kerjaan-kerjaan yang mendadak masuk? Apakah emang hari itu benar-benar kosong, nggak ada yang spesial buat kita? Gitu. Tapi bukan berarti orang yang bangun jam 7 pasti akan menyelesaikan hari itu dengan lebih baik dibanding orang yang bangun jam 10 gitu. Ya gue sendiri sih sebenarnya di saat karantina masal ini lebih sering bangun jam 9, jam 10 atau bahkan lebih sebenarnya sih. Tapi ada kalanya gue sengaja ngeset alarm untuk bangun lebih pagi. Karena gue tahu ada kerjaan-kerjaan apa yang bakal mau gue kerjain. Jadi gue perlu waktu lebih banyak di hari itu, jadi otomatis gue mesti bangun lebih pagi gitu. Nah, itu hal yang kecil sebenarnya. Tapi itu menentukan ya
waktu penyelesaian dari project untuk kerjaan apapun yang kita kerjain gitu. Dan ya, hal-hal kayak gitu pengaruhnya juga panjang gitu kan. Bahkan kayaknya ada beberapa temen yang lama kan mungkin tahu kalau dalam suatu ya acara atau kerjaan atau apa gitu, misalnya disepakati oke, kita nih waktu dari jam sekian sampai sekian, tapi ternyata molor. Nah itu sebenarnya secara umum itu mood gue juga bisa lumayan terganggu kalau acara itu molor gitu. Itu soal waktu, tapi bukan berarti gue juga nggak pernah miss atau bolong soal waktu. Itu pernah banget sih pastinya gitu dalam sekian tahun di bidang ini. Keputusan terbesar itu sebenarnya dimulai dari keputusan terkecil, ya besar kecil lagi. Waktu sekitar akhir SMP ya. Jadi waktu itu kan gue emang belum mulai belajar ini dari keyboard, gue belum mulai belajar keyboard. Cuma waktu itu minat gue lagi cukup besar justru di bidang seni rupa, khususnya seni lukis sih, lebih spesifiknya lagi. Yaitu waktu itu lukis, salah satunya itu lukis dengan cat minyak gitu. Memang kalau soal gambar menggambar dari zaman gue sebelumnya lagi, dari ya SD atau sebelumnya lagi, gambar gue nggak pernah yang bagus-bagus banget sebenarnya gitu. Cuma nggak tahu, seneng aja gitu kan begitu ketemu dengan cat minyak itu, ya meskipun bau banget tentunya ya. Tapi itu kayak suatu ya yang asik, yang beda gitu. Dan gue lagi suka, waktu itu gue lagi suka itu. Tapi di sisi mana kayak di masa SMP itu gue bisa tertarik lagi dengan keyboard itu, karena mainin keyboard kecil punya temen gitu kan. Nah gue juga lagi mulai tertarik lagi dengan itu, sebuah instrumen yang waktu kecil pernah ngeles, tapi yang gak diterusin gitu. Tapi minat gue lagi tumbuh juga. Jadi di ujung SMP itu,
gue diberikan pilihan seingat gue waktu itu, yang mana nih di antara dua halnya yang pengen diseriusin, yang seni, lebih ke seni rupanya atau yang musik. Dan ya gue waktu itu pilih musik akhirnya. Nah dari musik itu keputusan satu. Kemudian kan melanjutkan gue belajar keyboard, yang waktu belajarnya pun gue gak kebayang sama sekali bakal berlanjut sampai menjadi pilihan ya karir gitu sampai sekarang gitu. Pikirnya untuk hobi gitu kan. Keputusan besar berikutnya muncul di sekitar pertengahan akhir SMA sekitar tuh. Ya cerita waktu itu gue udah main keyboard pelayanan ya di sebuah komunitas remaja di gereja youth ya. Komunitas youth. Yang mana satu teman-teman main gue saat itu mesti akui ya sampai sekarang mereka mostly ya hebat-hebat banget lah gitu. Tentunya banyak yang dengan background. Salah satu yang unik di komunitas itu adalah gue memperhatikan semua, sebagian besar banget pokoknya gitu, orang yang dari tim musiknya itu, mereka bisa main lebih dari satu alat musik. Temen gue yang lain yang keyboardis juga bisa main bass lah, bisa main apa, gitar. Yang gitaris juga gitu, bisa main drum. Dan jadi semua itu pada multifungsi gitu. Dan ketika itu jadi gue yang ya bisanya di keyboard doang gitu kan. Meskipun saat itu sebenarnya bukan suatu big deal, artinya gak ada yang ngedorong gue untuk menambah instrumen apa gitu. Gak ada sebenarnya, seingat gue itu gak ada yang mendorong gue gitu. Tapi ya itu ada suatu dorongan sendiri, dan ya gue memutuskan untuk mencari tambahan instrumen gitu. Nah itu juga keputusan yang kecil. Kenapa masuk kecil? Karena ya itu bukan hasil dari dorongan, misalnya dorongan sekelompok masyarakat atau orang-orang atau komunitas. Jadi orang juga nggak gitu melihat ketika gue mulai memutuskan, apalagi ketika gue pilih saksofon gitu kan, yang sebenarnya itu pilihan yang sangat kecil gitu, keputusan sangat kecil. Tapi yang gue salut adalah di komunitas ini waktu itu ada ya tetap ada beberapa teman yang support gue, dan juga bahkan ada juga teman yang sampai waktu itu ngasih gue CD gitu, ada pemain album gitu, pemain saksofon gitu, jadi sebagai referensi gitu. Sampai sekarang sih gue masih punya CD-nya sih, dan itu CD emang satu album yang keren banget. Kecil mungkin awal nggak gitu kelihatan impact-nya gitu, tapi ketika itu diseriusin ya itu jauh berapa langkah di depan setelahnya itu bisa jadi sangat menentukan gitu kan jalan. Sama kayak tadi kita bilang apa, kita pengen bangun sepagi atau sesiang apa di hari itu, bisa menentukan ending hari itu sebenarnya. Misalnya, aduh sebenarnya ada panggilan job nih, cuma karena gue masih belum melek gitu, di kelewatan gitu. Misalnya itu kadang-kadang kejadian sih.
lihat orang nih, misalnya ada teman kita atau ya orang yang udah lama kita nggak ketemu, nggak ada kabar, tiba-tiba terlibat suatu kasus atau terkena suatu ya yang mungkin kita gak nyangka, kok dia bisa sih terlibat dalam hal itu, atau kok dia bisa melakukan itu. Dan kita menyimpulkan orang itu berubah banyak gitu. Kayak misalnya, yang gua tahu sih ini dulu nggak begini nih gitu. Jadi kayak terus kita ngelihat orang itu berubah banyak secara tiba-tiba gitu. Padahal itu juga berawal dari keputusan-keputusan kecil atau perubahan-perubahan kecil yang dia ambil. Cuma kita aja yang skip. Antara kita emang yang nggak tahu kan gitu. Kita nggak tahu atau ya kita emang memang nggak memperhatikan, nggak aware dengan perubahan-perubahan kecil, langkah-langkah kecil yang dia ambil, sehingga kita kaget ketika tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang besar. Itu kita pikir tuh yang besar, yang tiba-tiba, padahal hampir nggak ada sih yang kayak gitu ya. Biasanya tuh semuanya bertahap. Gitu, apalagi kalau orang pergi bekerja ya, ada kan yang soalnya masih beberapa temen gue yang ngantor ganti-gantian gitu, karena mungkin bidang usahanya emang diperlukan untuk vital, atau mungkin kayak agen asuransi, mereka juga kadang perlu keluar juga gitu ya. Kayak setiap langkah kecil kita, bahkan kayak semacam ya kalau di kalangan gue misalnya musisi gitu ya, seniman, pekerjaan tuh memang sebagian besar acara-acara gitu kan udah pasti nggak ada kan, kayak reguleran atau event-event, apalagi wedding gitu. Tapi sekarang ada beberapa acara berformat baru gitu kan, format online misalnya, yang mana sebenarnya tidak ada sebagian yang tidak benar-benar online, artinya bisa orang tetap mesti berkumpul di satu studio gitu. Nah itu sebenarnya gue tidak menyalahkan atau bagaimana sih sebenarnya. Yang penting kan kita menjaga kebersihan dan protokol sesuai peraturan gitu kan. Jadi untuk menerima job-job semacam itu aja mesti mikir-mikir banget gitu kan, tempatnya di mana, berapa orang gitu kan. Yang kecil jadi besar gitu. Ini belum keputusan yang lebih besar lagi gitu, misalnya kayak orang pindah rumah gitu mungkin, atau pindah negara gitu kan, itu keputusannya termasuk besar. Dia menyebutkan perkiraan yang panjang, nanti dalam beberapa tahun kemudian, tapi jangka pendeknya itu kurang dipikirkan dengan baik dan ya bahkan cenderung keropos gitu. Misalnya orang entah suatu usaha mungkin, atau dia pilihan karir atau pilihan jurusan kuliah apa gitu, orang berpikir nantinya akan begini nantinya, tapi ketika menjalani itu bagaimana menjalaninya itu yang kadang nggak dipikirkan gitu kan. Belajar saksofon. Nah itu kan seperti halnya ya instrumen lain lah ya. Misalnya kadang orang bisa belajar suatu instrumen, setiap instrumen pasti ada kesulitannya gitu kan, kayak kadang terutama orang-orang yang baru kenal gitu, kadang ada yang nanyain gue misalnya, mana yang lebih sulit belajar, piano atau keyboard atau saksofon. Nah itu ya masing-masing instrumen punya tingkat kesulitannya gitu, dan ya ada hal-hal yang sulitnya apa gitu. Kalau misalnya kalau
di piano kesulitannya apa, misalnya koordinasi tangan kanan dan tangan kiri misalnya gitu salah satunya. Dua tangan bisa memainkan dua bagian yang beda banget gitu kan. Mikirkan dari pernafasan dan ketepatan nadanya gitu, intonasi ya. Nah itu masing-masing ada kesulitan yang mungkin tidak ditemukan di instrumen lain gitu kan, misalnya ya hal-hal kayak tadi misalnya gitu, jadi nggak bisa dibilang juga yang ini pasti lebih susah atau lebih mudah gitu. Dan mungkin karena itu juga kali ya banyak orang yang kurang percaya ketika gue bilang gue belum bisa main gitar gitu. Biasanya orang berikutnya akan bertanya, lah tapi kok bisa bass? Ya karena itu namanya nyoba-nyoba sendiri gitu, dan ya itu dunia yang berbeda lagi sih antara bass dengan gitar memang ya. Agak nekat-nekatan gitu kan. Bahkan pernah audisi nekat juga pernah gitu kan. Orang buka audisi, orang pilih satu instrumen, gue pilih dua gitu kan, keyboard sama saksofon. Padahal waktu itu saksofonnya baru berapa bulan, itu baru dua bulanan kali atau 3 bulan gitu kan. Nekat banget, dan tentu saja gue diterimanya waktu itu ya keyboardnya dulu aja gitu kan.